di setiap apapun yang kita lakukan, di setiap apapun yang kita dengar, selalu ada cerita yang bisa kita dapat sesuatu lah. Nah, cuma dapat sesuatu itu kayak apa? Dan kita juga nggak tahu. Kita taunya kalau udah ngobrol biasanya, gitu kan. Betul. Oke, nih, On. Hai Mbak Daniel. Kayaknya udah lama deh. Teman lama ini. Tuh, gue kenal Miun itu waktu lo siaran Radio ya dulu ya. Kita sama alumni Kompas Gramedia. Nah, abis itu gue ngikutin perjalanan lo tuh. Jadi mulai dari abis itu yang gue tahu tapi bro dari di siaran, abis itu di Jakarta Post. Yes. Habis itu terus kemudian lo suka pameran-pameran. Gue pernah datang ke pameran lo salah satunya. Habis itu terus gue lihat lo di TikTok. Betul. Nah, gue nggak tahu tuh di tengah-tengah itu ada apa tuh di antara yang gue nggak tahu itu gitu. Iya, iya. Jadi dari Jakarta Post itu 2019 gue pindah kan. Gue ditarik sama Netflix untuk bantu mereka di sosial medianya mereka. Jadi kalau ada yang kenal sama miminnya Netflix di X atau di Instagram, itu waktu itu gue yang bertanggung jawab atas itu gitu ya. Bertanggung jawab atas satu tim besar yang ngerjain sosial medianya Netflix di saat pandemi. Jadi gue mulai dari 2019 sampai 2022 gue di Netflix. Gitu. Setelah itu gue bergabung dengan sebuah startup. Terus habis itu gue nggak lama di startup itu cuma 3 bulan. Setelah itu memutuskan untuk jadi seniman full time. Gitu. Dan ternyata menjadi seniman full time itu sangat menyenangkan. Tapi secara penghasilan sangat tidak menyenangkan. Pelan. Penghasilan menyenangkan, tapi pelan banget gitu kan. Dan sebagai seorang ibu, orang tua ya, gue harus berpikir masa depan anak gue kan gitu. Jadi gue pikir kayaknya kalau bekerja di bidang yang penghasilannya nggak tentu dan lama gitu ya, karena jualan lukisan tuh nggak kayak jualan beras ya Kak gitu. Jadi gue harus menentukan sikap gitu. Gue harus menentukan sikap, oke gue mau ngapain dulu ini gitu. Jadi seni nggak gue tinggalin, tapi gue lagi postpone sebentar gitu. Jadi kebetulan di saat-saat itu gue juga lagi bikin konten untuk TikTok dan gue menemukan affiliate gitu. Nah, ini kan kayak kan suka ada orang yang bilang, ih ngapain jadi affiliator gitu kan, suka ada gitu. Nah, dan tapi ketika gue ngelihat konten-konten lo, itu lo selalu ngasih sesuatu sebenarnya. Iya. Lo nggak pernah cuma jualan. Iya. Tapi ada sesuatu. Nah, sebetulnya tuh grand desainnya apa sih? Jadi gini, pada prinsipnya affiliate marketing itu kan menjual barang orang. Habis itu kita hidup dari komisinya, ya kalau ada yang terjual. Dan waktu awal tuh gue, karena gue seniman nih gitu, gue pengennya jual barang-barang yang berkaitan sama seni. Jadi yang gue jual tuh kuas, terus cat, terus buku gambar dan sebagainya. Tapi itu nggak ada yang beli Kak, nggak ada yang beli. Nah, terus akhirnya gue pikir, oke, mungkin gue mesti coba barang lain gitu, yang lebih universal, yang lebih orang-orang mau gitu. Lalu gue melakukan riset apa sih sebenarnya yang orang suka gitu. Oh ternyata peralatan rumah tangga orang suka nih, coba ternyata ada yang beli. Terus udah gitu seiring berjalannya waktu gue jadinya berpikir gini, oke, gue harus menjual barang-barang yang emang gue pakai dan yang gue suka, tapi ada di riset, nanti nggak? Jadi benar-benar nyari sweet spotnya itu butuh waktu agak lama buat gue. Kalau orang-orang di affiliate tuh bilangnya nyari niche. Nah, cuman banyak pemahaman yang sangat keliru soal niche ini. Jadi misalnya niche tuh orang tuh yang pokoknya kalau alat rumah tangga ya udah alat rumah tangga aja gitu. Padahal kan nggak harus kayak gitu. Niche itu bisa juga jadi personal branding kita. Kita orangnya kayak apa, kita senang apa, ya udah kita dagangkan apa yang kita senang gitu. Itu menarik tuh, karena orang tuh nggak kepikiran itu. Karena sebenarnya kan gini, kalau lo jualan kan, kalau lo sincere, orang juga jadi tergerak, jadi pengen kan, sama kayak dari temen kan. Bener. Gue punya ini lucu deh gitu kan. Jadi padahal lo belum tentu perlu gitu kan, tapi lo beli gitu. Betul. Sebenarnya kalau menurut gue seorang salesperson yang baik ya, ini gue tuh nggak pernah bayang loh Mbak, gue bakalan bisa jadi seorang sales ya. Ini kan sales ya gitu. Bukan marketing ya. Bukan marketing, ini sales gitu, yang turun ke lapangan jualan langsung on the spot, terus hard selling gitu. Gue nggak pernah ngebayang tuh bisa jadi orang itu. Tapi kalau gue pikir-pikir, kalau misalnya gue ketemu lu nih Mbak, terus udah gitu lu lihat gelang gue bagus gitu, terus gelang lu bagus deh gitu, terus gue bawa ini tuh gue dapat murah banget, lu mau nggak? Belinya kemarin di sini. Kan sebenarnya naturally kita melakukan itu sebagai perempuan ya nggak? Nah, itu sih sebetulnya yang
buat gue jadi merasa bahwa semua perempuan terlahir dengan kemampuan itu. Sharing betul. Dan kenapa nggak gue pakai gitu. Nah kebetulan gue sukanya apa? Oh gue suka tas. Akhirnya gue mencobalah dagang tas yang kayak gini. Tas tuh 100 ribuan. Dan gue tuh iya lucu banget. Dan gue selama gue bekerja sebagai profesional, gue nggak pernah kepikir gue akan jatuh cinta beneran sama tas-tas seharga itu. Bukan sombong atau gimana, tapi ternyata memang kualitas kan sebenarnya. Iya, jadi gue sangat mementingkan kualitas karena kan tas itu gue pakai setiap hari gitu. Nah tapi sekarang gue melihat bahwa banyak orang-orang yang juga pengen dapat tas yang berkualitas yang bagus, tapi yang dengan harga lebih aksesibel. Berarti lo juga mengurasi ya sebenarnya ya? Yes, betul. Makanya di bio TikTok gue tulis bahwa gue adalah ibu-ibu kurator benda-benda lucu, gemas, berfaedah. Iya. Jadi emang gue kurasi intinya. Sebenarnya lo nggak keluar dari ranah tuh ya seni atau apa gitu, karena itu kan mengcurated kan saya semua mbak. Iya, jadi waktu di Jakarta Post juga kan gue kerja sebagai wartawannya lifestyle ya gitu. Jadi pengetahuan gue di kayak apa benda-benda lifestyle itu lumayan tebel gitu. Dan emang udah lama banget kan gue menekuni itu gitu. Nah sekarang itu gue pakai. Jadi bekal-bekal gue menulis street, terus kemampuan public speaking selama siaran, sama emang selera style gue itu ya udah gue pakai untuk berafiliasi itu. Sebenarnya kalau dilihat dari perjalanan lo ya, kan gue dari juga penasaran gitu. Cita-cita lo sebenarnya apa? Cita-cita gue apa ya? Artinya ini hal yang lo yang di down inside gitu, yang lo gue rasa gue kayaknya ingin melakukan ini agar apa gitu. Oke, cita-cita gue yang paling utama itu adalah sebenarnya kan semua hal udah pernah gue lakukan ya Mbak. Gue pernah jadi penyiar, gue pernah jadi stand up comedy, gue pernah jadi wartawan, gue pernah jadi segalanya gitu. Tapi satu yang jelas benang merahnya adalah dunia kreatif. Dan gue ingin membantu banyak orang. Itu sih intinya. Jadi gue pengen membantu banyak orang di apapun yang gue lakukan. Kayak kalau ada yang butuh bantuan di bidang public speaking, sini gue ajarin. Kalau misalnya ada yang pengen bantuan di bidang fashion, yuk kita ngobrol gitu. Gue nggak bilang gue expert, tapi gue bisa mungkin membantu yang bener-bener masih blank gitu. Karena kalau terlalu expert juga kan kadang-kadang kita udah terlalu banyak referensi, jadi membantunya tuh jadi bener-bener sulit diterima. Nah gue pengennya menyampaikan pengetahuan gue ini ke orang-orang lain yang lebih luas gitu, dengan bahasa yang mudah dimengerti aja. Apa yang lo temui dari sepanjang perjalanan ini yang berhubungan dengan perempuan? Maksudnya ya, jadi dalam hal affiliate ini ya, gue menemukan bahwa ternyata jadi affiliate ini pas gue masuk di tahun lalu di bulan Maret 2024, gue melihat bahwa ini lumayan male driven gitu ya. Jadi para CEO affiliate itu banyak kan cowok, dan gue belajar dari mereka. Gue langganan storybook, dan itu semua storybook yang gue langganin itu cowok. Cewek nggak kedengeran suara. Dan ketika gue menjalani ternyata kok banyak nih ternyata perempuan-perempuan yang selama ini diem di balik layar, cuman mereka kerja aja fokus gitu. Mereka nggak bagi ilmunya, maksudnya mereka bagi ilmunya tapi hanya kalau cowoknya 10, ceweknya cuma 3 gitu. Jadi gue pikir kalau gitu gue mungkin bisa share ke ibu-ibu yang kayak gue gitu, yang punya anak, yang anaknya masih usia sekolah, ingin membantu perekonomian keluarga gitu. Kenapa enggak gue share pengalaman gue? Jadi gue bukan expert, gue bukan certified trainer di bidang ini, cuman gue sharing aja tentang pengalaman gue. Jadi soalnya ibu-ibu di daerah itu banyak banget loh yang melakukan hal ini juga dan berhasil. Dan itu yang nggak kedengeran sama orang-orang mainstream, apalagi boro-boro deh media gitu kan. Jadi gue pikir suara mereka tuh layak didengar, they deserve to be seen menurut gue. Mereka mau dilihat kah? Ada sebagian yang enggak ya karena mungkin masih malu dan memang memilih untuk keep things low profile gitu. Tapi ada juga yang mau demi meningkatkan bisnisnya. Itu aja. Sebenarnya kan kalau misalnya soal berbagi, itu kan bisa apa aja ya. Misalnya bisa yang bisa di underground gitu ya, antar temen, atau bisa juga kan emang di depan kamera gitu ya, kayak gitu.
Tapi intinya adalah perempuan itu kan punya kecenderungan untuk berbagi. Ya, Kadang-kadang orang suka perempuan yang kadang-kadang yang gue lihat ya, itu nggak sadar bahwa dia punya sesuatu yang bisa dibawa gitu. banyak banget perempuan yang nggak sadar tentang hal itu. Karena kan gini ya, apa namanya, kita tuh udah nature kita kalau kamu imbak kacamata lu gitu bang, beli di mana, dan lu akan bilang, oh waktu itu gue beli di sini gitu. Nah ini sebenarnya hal-hal kecil yang kita bisa pakai untuk jadi besar gitu. Cuman memang banyak yang satu nih mbak, apa yang gue perhatikan tuh jadi affiliate gitu ya, bahwa orang tuh sebenarnya malu berjualan. Ah iya, Gitu. iya. Gue iya, juga nggak ngerti iya, kenapa iya. gitu ya, karena gue pun merasakan hal itu gitu di awalnya gitu. Kayak kalau gue jualan kayaknya kesannya, apalagi orang-orang taunya gue anak korporat tadinya gitu, terus udah gitu gue jualan kayak lu kasihan banget ya hidup lu sekarang, padahal nggak juga gitu kan gitu. Jadi emang manusia kerja di korporat sama jualan sebenarnya kan tujuannya satu, dapat penghasilan kan gitu ya, cuman caranya aja yang Beda, beda ya. gitu. Nah ini fenomena malu berjualan ini menurut gue agak-agak membatasi orang untuk menjadi seorang afiliator. Kalau hal yang paling menyenangkan selain jualan ya, selain dapat cuan ya, apa sih hal yang paling menyenangkan yang berhubungan dengan sesama afiliator? Kalau gue sih akhirnya gue menemukan komunitas gue. Gue menemukan komunitas gue ya udah, yaitu ibu-ibu, sesama ibu-ibu yang waktunya terbatas, anak mesti ngantar anak sekolah dan sebagainya, tapi mereka berpenghasilan juga gitu. Menurut gue ini sangat penting untuk empowering kita sebagai perempuan gitu. Soalnya kan tergantung sama suami itu kan emang sebenarnya wayahnya wanita ya, wayahnya perempuan gitu. Tapi buat gue di perekonomian sekarang gitu, sama di kondisi masyarakat kita saat ini, apalagi yang sudah mulai banyak yang speak up soal patriarki dan sebagainya, menurut gue ini penting gitu, bahwa kita bisa berdiri di kaki sendiri kalau ada sesuatu yang terjadi di keluarga kita gitu. Ya, ini juga gue punya konten yang tentang pernikahan, dan selalu persoalannya ketika misalnya pasangannya ngapa-ngapain, misalnya aneh-aneh gitu, bisa aneh-aneh, bisa terus tahu-tahu kehilangan pekerjaan dan lain-lain gitu. Sementara si istri memutuskan untuk jadi full time mom gitu. Terus gimana gitu? Atau misalnya ada KDRT yang dia nggak bisa ngapa-ngapain, terus akhirnya sebenarnya setiap ibu mau yang full time mom sekarang itu dia nabung dari duit bulanan itu tuh bisa Sebetulnya bisa ya. Bisa dikelitin dikit-dikit, plus emang mesti berdaya kan. Ya, kita harus berdaya itu keywordnya ya gitu. Karena gini, kalau kehilangan pekerjaan itu masih bisa dicari Pak. Kalau suami macam-macam sama perempuan lain, selingkuh dan sebagainya, itu masih bisa diselesaikan ya gitu. Tapi kalau maut bagaimana? Kan banyak orang-orang yang memang sudah dibentuk oleh keadaan bahwa dia tergantung pada suaminya, terus tiba-tiba suaminya harus meninggal gitu. Terus dia bagaimana gitu? Itu yang menjadi concern gue gitu. Ya, masalah-masalah lain gue nggak mengecilkan ya, kayak KDRT itu sangat serius gitu. Perselingkuhan juga itu sangat serius, tapi sekali lagi itu adalah masalah yang dibuat oleh manusia, dan itu menurut gue pasti bisa diselesaikan. Tapi kalau mau itu kan bangkitnya sulit loh mbak gitu. Itu bangkitnya sulit, hilang sama sekali, dan orang yang biasa berpegangan, ketika pegangannya hilang, dia bagaimana gitu. Nah inilah sebenarnya yang gue pengen ibu Indonesia ini pada cobalah kita berdaya yuk gitu. Toh menjadi affiliate ini kita nggak perlu keluar rumah loh Pak gitu, nggak perlu keluar rumah, tapi memang mesti fokus ya. Berapa jam kita fokus bikin full time konten job itu ya di kasus gue ya, jadi full time job. Tapi ada juga banyak ibu-ibu yang melakukan ini sebagai tambahan gitu, dan itu nggak salah sama sekali. Jadi memang berdaya itu memang harus dimulai sedikit-sedikit gitu. Nanti dia akan menjadi hal yang lama-lama tuh kita kayak muscle memory gitu loh. Jadi yang kayak bangun tidur, otomatis. ya kan, bangun tidur, urus anak, antar sekolah segala macam, sambil nungguin anak pulang sekolah kita bikin konten. Itu kayak udah kesetel gitu kalau di gue ya. Dan gue percaya semakin kita sering melatih itu semakin baik itu skill kita. Nah, gimana lo misalnya kayak ini kan anaknya perempuan ya. Nah,
yang lo tanamkan tuh nilai apa sih? Oke, yang gue tanamkan adalah nilai untuk survive. Ya, kita sebagai perempuan harus berdaya, harus bisa ngurus diri sendiri dan keluarga gitu. Karena kalau diri sendiri kita nggak bisa urus, keluarga gimana gitu kan. Jadi dan keluarga di Indonesia tuh sialnya perempuan itu nggak cuma dituntut untuk ngurus keluarga inti kan, Mbak. Ada kan sambungan-sambungannya ya kan. Apalagi yang kalau anak-anak sekarang bilangnya sandwich generation. It exists and it's charged gitu. Bahkan untuk orang-orang seumur gue yang udah 46 tahun ini, itu pun masih terasa gitu ya, walaupun gue tidak membahasakannya sebagai generation karena gue dengan kesadaran penuh memang melakukan itu karena budaya gitu. Cuman kan kalau kita lihat anak-anak sekarang yang umurnya masih 20 tahunan, menikah muda, terus mereka juga terbebani dengan beban-beban kayak mesti biayain adik. Gue cukup bersyukur bahwa gue tuh anak tunggal ya, jadi gue nggak ada beban itu gitu. Tapi kalau misalnya dia harus membiayai keluarganya yang lain, bertanggung jawab, apalagi nampung orang di rumahnya, aduh itu kan sakit kepala betul ya gitu. Dan gue sangat bersimpati dengan orang-orang seperti itu, makanya gue pengennya perempuan, ayo kita berdaya yuk gitu. Kalau misalnya pekerjaan kantor nggak mencukupi, nggak apa-apa, you can do this on the side. Oke, ini kan masalah perempuan itu harus berdaya, perempuan itu harus jejak ya. Iya. Dan nanti yang terjadi sekarang itu nggak jejak tuh dalam arti ya, gue tuh maunya apa sih? Kan itu kan kehidupan suka berjalan kan, pokoknya gue habis sekolah terus kawin, kerja, udah gitu. Padahal kan sebetulnya ada fondasi yang perlu kita bikin gitu. Dan berdaya itu jangan-jangan jadi akibat, bukan sesuatu yang diusahakan. Sialnya begitu ya Mbak, kalau di Indonesia emang sialnya begitu gitu. Jadi memang sekarang justru gue senengnya adalah banyak sekali yang sudah menyebar di sosial media bahwa kita harus break the glass ceiling gitu kan gitu. Jadi buat gue berdaya itu sekarang sudah dipandang lebih penting oleh generasi yang baru ini dibanding generasi kita mungkin Mbak gitu. Kalau kita kan emang kayak udah struktural, pokoknya habis lulus SMA habis kuliah kawin, habis kawin kerja gitu yang kayak gitu lah. Jadi gue sangat senang sih to be honest gitu ya, kalau melihat generasi saat ini gitu. Mereka lebih savvy, lebih sama teknologi lebih dekat gitu. Kalau orang-orang kayak gue tuh kan mesti, gue tuh hitungannya kan udah dinosaur Mbak kalau di corporate ya kan. Kalau nggak udah si level ya gue dinosaur gitu. Jadi ya sekarang gue harus keep up dengan cara gue harus tahu terus gitu. Nah generasi sekarang gue rasa jauh lebih beruntung. Dan ini saya yang sangat menarik dari lo itu adalah lo memulai sesuatu yang lain sekali. Iya kan? Dan itu butuh keberanian loh. Aduh Mbak, bener banget. Tapi ini satu hal yang gue diajarin sama almarhum bapak gue ya. Gue tuh kalau mau mencoba sesuatu itu prasangkanya harus baik. Jadi kalau orang kan biasanya kalau mau nyoba sesuatu tuh selalu bilangin, ntar gimana ya kalau gagal. Kalau bapak gue ngajarinnya gini, kalau mau mencoba sesuatu, bapak gue selalu bilang, kalau berhasil nanti begini ya, gitu. Jadi mindsetnya ke sana, gitu. Jadi bukan kalau gagal gimana. Nah ternyata kalau memang tau-taunya gagal, nggak apa-apa, kita coba lagi atau kita coba yang lain, gitu. Iya, sebenarnya perempuan itu punya ketangguhan yang kadang-kadang perempuan sendiri nggak tahu. Banget. Tangguh loh. Karena begitu nih nggak usah macam-macam gitu, nggak usah macam-macam. Dia dari bangun pagi sampai tidur lagi begitu banyak yang diurus dan jadi muscle memory. Jadi dia udah tertanam kan, gue tuh harus gini multitasking ya kita ya. Iya, multitasking tanpa dia sadar. Iya, dan itu kayaknya emang kemampuan yang dikasih sama Tuhan ya gitu untuk kita seperti itu. Karena kan memang nggak tahu deh, kayaknya emang biologi kita tuh kan beda ya sama laki ya gitu. Jadi mungkin memang kalau dibilang perempuan itu jadinya, gue nggak mau bilang lebih superior sih gitu, tapi kalau dibilang perempuan itu jadi lebih banyak skillnya dalam membagi-bagi ini, ya memang iya sih, bener banget. Jadi sebenarnya nih cita-citanya adalah perempuan itu punya potensial, banyak bisanya banget. Dan kalau nyoba itu, kalau kita pengen sesuatu coba aja dulu.
berprasangka baik ya. Harus berprasangka baik. Kalau berhasil gimana? Bukan kalau gagal gimana. Yes. Itu menarik sih, itu menarik. Yes. Dan berbagi. Karena jadi itu semua sebenarnya bukan hal baru. Iya. Semua Kalau itu ada di DNA kita. betul. Nah, kalau berbagi itu kan sebenarnya ajaran agama manapun mengajarkan itu ya. Bermanfaat bagi banyak orang. Betul, kita harus jadi saluran berkat dan sebagainya Iya. gitu. Dan itu gue pegang banget sih Mbak. Apalagi kan bapak gue tuh orang Jawa ya. Dan dia tuh selalu bilang bahwa apa yang kita keluarkan untuk masyarakat nanti akan berbalik kok ke kita gitu. Mungkin kalau misalnya gue berbuat baik ke lu Mbak, mungkin perbuatan baik yang akan gue terima bukan dari lu tapi dari yang lain gitu. Dan itu semakin gue menjalani affiliate ini, itu semakin banyak gue buktikan gitu. Dan menjadi seorang afiliator ini juga nggak semata-mata bisnis jadinya buat gue gitu. Jadi gue menjalaninya sangat-sangat santai walaupun serius. Jadi nggak ngoyo lah gitu. Ya, gitu. Dan saling dukung. Iya, iya. Itu dan kan kadang-kadang cuman suka diomongin doang kan, betul, saling dukung. Tapi muscle memory kita kadang-kadang Iya, itu suka sebaliknya. iya benar. Baik, nah itu yang kayaknya tuh kita perlu bangun terus, bukan bangun terus. Kita ini hebat, begitupun orang lain. Iya. Kita ini berdaya, begitupun orang lain sama-sama kita caring dan gitu. Harus begitu dan yang jelas kita harus berprasangka baik terus karena prasangka baik itu yang mendorong kita untuk maju sih kalau menurut aku ya gitu. Karena dia kalau kita bilang ntar kalau gagal gimana, terus aduh ntar kalau gue boncos duit gue habis gimana, nggak apa-apa nanti ada lagi. Itu selalu, mungkin itu bukan pemikirannya pas buat bisnis kali ya. tapi itu yang gue praktekin selama ini dan puji Tuhan sampai sekarang lancar-lancar aja. Sama kayak lo jualan barang yang lo suka, Iya. listriknya nyampe. Iya benar. Jadi apapun yang kita pikir, mau urusan apa kamu itu bagus habis, bagus dong. Iya. Kan listriknya nyampe. Iya, jadi emang iya dan kayaknya semesta mempertemukan gue dengan orang-orang yang sepikiran juga gitu. Jadi nggak ngoyo, terus udah gitu kita menjalani dengan senang. Nah itu satu lagi, kalau kita menjalani ini dengan senang, nggak kerasa kayak kerja. Iya, beneran nggak kerasa kayak kerja. Kalau gue sih berasa kayak kerjanya adalah karena gue mesti pakai bulu mata palsu, gue mesti dandan gitu ya depan kamera. Itu baru berasa kerjanya. Tapi begitu gue ngomong depan kamera, habis itu gue ngedit, habis itu gue apa? Nggak berasa kerja, itu senang aja gue. Oke, thank you banget Isi. Terima kasih. Thank you for having me.